Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya David Amril pada mata kuliah Ulumul Quran. Kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman semuanya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang nuzulul Quran, yaitu proses turunnya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam dua periode. Pertama, periode Mekah, yang kedua, periode Madinah. Berbicara kita tentang Makkiyah dan Madaniyah, maka dalam hal ini kita melihat pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah, ya, dinamakan dia Makkiyah karena dia dinisbahkan kepada nama sebuah kota, yaitu kota Mekah, dan Madaniyah dinisbahkan kepada nama kota, yaitu kota Madinah. Jadi ayat yang turun di Mekah disebut dengan Makkiyah, dan yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tempat turunnya itu adalah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tempatnya berada di kota Madinah dan sekitarnya. Teman-teman semuanya, bagaimana cara kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Nah, dalam hal ini ada tiga model atau tiga bentuk, ya, untuk mengetahui ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang pertama, dilihat dari segi tempat. Artinya, ayat Makkiyah adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Tempatnya itu adalah di Mekah dan sekitarnya. Nah, ya, di Mekah dan sekitar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah, ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tempatnya itu di kota Madinah atau di sekitar Madinah. Yang kedua, dari segi waktu. Dilihat dari segi waktu, ayat Makkiyah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ya. Sedangkan ayat Madaniyah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat dari segi waktunya. Kalau dia ayatnya Makkiyah, berarti Nabi masih berada di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu yang hijrahnya itu artinya berpindah. Jadi Nabi pindah domisili dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ayat yang turun setelah Nabi hijrah disebut ayatnya Madaniyah, meskipun tempatnya itu berada di Mekah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu objek. Jadi cara yang ketiga ini melihat, ya, ayat itu objeknya kepada siapa, ya, ditujukan kepada siapa. Kalau ayat Makkiyah itu ayatnya ditujukan kepada penduduk atau masyarakat Mekah. Sedangkan Madaniyah ayatnya ditujukan kepada masyarakat Madinah. Selanjutnya, ciri-ciri Makkiyah. Kita akan melihat, teman-teman,
dengan apa ciri-ciri Makkiyah dan ciri-ciri Madaniyah. Nah, yang pertama, ciri-ciri Makkiyah, ayatnya itu ya mengandung lafaz sajadah. Nah, ada ayat sajadah, ya, ada ayat sajadah. Jadi ayat sajadah di dalam Al-Quran itu terdapat di 15 tempat, ya, atau di 15 surah. Bahkan ada satu surah itu namanya surah sajadah. Nah, dan ini suratnya sering dibaca di beberapa masjid di waktu sholat subuh. Nah, sehingga sebagian masyarakat menyebutnya sholat sajadah. Nah, jadi sampai bacaan imam di ayat yang ke-15, nah, ini disunahkan untuk sujud. Jadi setiap kita mendengar atau membaca ayat yang mengandung ada ayat sajadahnya, maka disunahkan itu kita untuk bersujud. Ya. Kemudian yang kedua ada kata kalam. Ya. Kalam. Jadi dalam Al-Quran kata kalam ini terdapat sebanyak 33 kali. Ya. 33 kali yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini yang ketiga, ya, yaitu ayat-ayatnya menceritakan kisah para nabi, ya, dan kisah umat-umat terdahulu, ya, kisah para nabi, nabi yang 25, ya, dikisahkan di dalam ayat-ayat Makkiyah. Begitu juga dengan kisah para umat-umat terdahulu. Nah, sebenarnya ciri dari Makkiyah ini masih banyak lagi, ya. Namun di sini kita batasi 3 saja, ya. Bahkan ada namanya ciri ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, ya. Bahkan juz 30 atau juz amma, nah, itu pada umumnya ayatnya Makkiyah, pendek-pendek. Selanjutnya ciri-ciri Madaniyah, ya. Setelah kita lihat ciri Makkiyah, Madaniyah pun ada cirinya. Apa ciri-ciri Madaniyahnya? Ya, ciri-ciri dari ayat Madaniyah itu ayatnya mengandung hukum, ya, membahas rincian hukum, ya, hukum dan ibadah, hukum sosial, hukum kemasyarakatan, ya, kemudian tentang ibadah, ya. Kemudian ayatnya yang kedua menyebutkan atau membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Nah, jadi kalau ada ayat-ayat yang membahas tentang sifat-sifat orang munafik, ini salah satu ciri dari Madaniyah. Yang ketiga, ya, ayatnya membahas tentang ahli kitab. Nah, itu ya, ayat membahas tentang ahli kitab. Nah, kemudian ciri berikutnya, ya, kalau di surah Makkiyah terdapat ayatnya pendek-pendek, nah di surah Madaniyah terdapat ayatnya panjang-panjang. Nah, ya, seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari ayat Madaniyah. Nah, berikutnya, apa sih urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Apa manfaat? Apa pentingnya kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Nah, pertama, memahami konteks sejarah. Jadi, hal ini sangat penting dalam memahami relevansi dan penerapan ayat-ayat dalam kehidupan sekarang. Nah, jadi dengan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa memahami relevansi dan penerapan ayatnya ya, dalam kehidupan kita hari ini. Kemudian yang kedua, mengetahui dinamika perubahan dakwah. Jadi dengan memahami Makkiyah dan Madaniyah, ya, itu membuat kita tahu, gitu ya, tentang dinamika perubahan dakwah.
Yang ketiga, relevansi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, salah satu urgensi dari mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini adalah relevansi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini ya sangatlah relevan dalam memahami ajaran Islam, ya, baik itu tentang kehidupan bermasyarakat, ya, tentang perekonomian, tentang politik dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa manfaat kita mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Oke teman-teman, terakhir sebelum kita akhiri, ada sebuah ungkapan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang belajar dari sejarah masa lalu. Demikian pembahasan kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.